Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Astri dengan NIM 240021103. Saya berasal dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi program diklat. Nah, saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Nurul Aziza Idris. Nah, untuk penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh Nurul, dan kepada Nurul dipersilakan. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian evaluasi program diklat, di mana evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata evaluation, yang dimana artinya itu proses menilai untuk mengetahui nilai, kualitas, dan efektivitas suatu kegiatan. Menurut Sukardi 2022, evaluasi adalah proses sistematis dalam mengumpulkan data dan menganalisis data sebagai dasar dari pengambilan keputusan, yang dimana evaluasi program diklat itu adalah proses sistematis untuk menilai tingkat keberhasilan pelatihan dan pencapaian tujuan yang telah diterapkan, yang dimana fokus utama dari penilaian diklat ini yaitu dari penilaian evaluasi diklat ini yaitu hasil belajar peserta seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari peserta setelah melakukan diklat. Lalu kualitas dari penyelenggaraan program seperti materi, metode, fasilitator, dan sarana prasarana dalam penyelenggaraan diklat. Selanjutnya yaitu hakikat evaluasi program diklat, di mana hakikat evaluasi program diklat ini adalah makna dasar dari evaluasi sebagai upaya meningkatkan kualitas dari pelatihan. Ada beberapa fungsi utama dari evaluasi. Yang pertama yaitu proses ilmiah, yaitu dilakukan secara sistematis, objektif, menggunakan metode yang tepat serta data yang valid dan reliable. Lalu yang kedua yaitu fungsi utama evaluasi itu adalah sebagai alat diagnosis, di mana evaluasi itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program sebagai dasar dari perbaikan. Yang ketiga yaitu pengendalian mutu. Evaluasi sebagai penjaminan program sehingga program itu berjalan sesuai dengan standar, seperti quality control dan improvementnya. Yang keempat yaitu dasar pengambilan keputusan, yaitu untuk menentukan apakah program ini akan berlanjut atau diperbaiki atau bahkan dihentikan. Yang kelima yaitu bersifat berkelanjutan, yaitu dilakukan secara formatif prosesnya dan sumatif sampai akhir untuk perbaikan terus-menerus dan berkelanjutan. Lalu materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat evaluasi program diklat, di mana ada tujuan dari evaluasi program diklat ini diantaranya itu sebagai dasar pengambilan keputusan apakah program ini akan dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan programnya. Yang kedua, untuk menyediakan informasi untuk perencanaan dan pengembangan dari program diklat tersebut. Yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dari program. Yang keempat, untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kesenjangan dari program yang telah dijalankan. Adapun manfaat dari evaluasi program diklat ini yaitu yang pertama untuk mengetahui aspek mana yang berhasil dilakukan dan aspek mana yang perlu diperbaiki. Yang kedua yaitu untuk memberikan masukan untuk perencanaan jangka panjang ke depannya. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pelatihan. Lalu yang terakhir yaitu membantu pengambilan keputusan yang tepat dari program yang sudah direncanakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nurul yang telah menjelaskan materi pertama dan kedua dan ketiga. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai objek evaluasi digital. Nah, menurut Nugraha 2020 menyatakan bahwa proses evaluasi program pelatihan terdapat 4 langkah.
Nah, yang pertama itu ada evaluasi reaksi, di mana itu memahami respon dari peserta terhadap program pembelajaran yang telah mereka ikuti. Kedua, itu mengenai evaluasi pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui prinsip dan fakta serta teknik yang telah dikuasai oleh peserta pelatihan tersebut. Yang ketiga, itu ada perilaku yang bertujuan mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai perubahan perilaku peserta setelah mengikuti pelatihan tersebut. Nah, yang keempat itu mengukur tingkat keberhasilan dari program pelatihan tersebut. Apakah sesuai, apakah sudah tepat dan terlaksana dengan baik. Nah, dalam evaluasi pelatihan, bukan hanya 4 tadi yang perlu dievaluasi, tetapi juga ada hal-hal yang perlu dievaluasikan. Yang pertama itu ada pencapaian tujuan dan ketepatan tujuan. Nah, ini tuh bertujuan mengetahui apakah tujuan telah dicapai dengan baik dan apakah pelatihan telah memenuhi syarat atau tidak. Yang kedua ada isi dan materi pelatihan. Nah, selama evaluasi berakhir, informasi harus dikumpulkan mengenai tentang materi atau isi yang telah dibahas selama pelatihan. Apakah sesuai dengan kategori, apakah terlalu sulit, sederhana, dan mudah dipahami oleh peserta. Ketika itu narasumber atau fasilitator dalam pelatihan, di mana narasumber atau fasilitator ini sangat membantu peserta dalam memahami materi dan juga kemampuan narasumber dan fasilitator dalam menyampaikan materi. Yang keempat itu ada peserta pelatihan, di mana mengetahui tingkat partisipasi dan kerjasama peserta dengan fasilitator dan sejauh mana mereka terlibat dalam program ini. Yang kelima itu ada metodologi pelatihan. Apakah pelatihan sudah penggunaannya sama pemanfaatan metodenya serta efektivitasnya sudah baik, menggunakan metode apa, lalu meningkatkan keterlibatan dari peserta itu ataukah tidak. Nah, yang keenam itu ada penyelenggara pelatihan, di mana keberhasilan pelatihan sangat bergantung pada penyelenggaranya. Nah, ada juga faktornya itu ada komunikasi, di mana cara pihak ujian mengirimkan pemberitahuan atau undangan. Kedua itu sarana prasarana pendukung dalam pelatihan ini, di mana seperti adanya tempat pelatihan, diskusi pleno, dan ada kelompok konsumsi, dan juga ada keterlibatan penyelenggara dalam acara tersebut. Nah, materi yang itu instrumen evaluasi diklat. Nah, terdapat beberapa instrumen yang digunakan dalam evaluasi diklat ini. Yang pertama itu ada observasi atau pengamatan, yang digunakan untuk mengamati dari beberapa catatan dari pelatihan berdasarkan pengamatan terhadap perilaku peserta, dan juga ini berfungsi sebagai pelengkap dari hasil evaluasi. Kedua itu rating scale, di mana ini berbeda dari observasi tadi. Ini tuh menyediakan prosedur yang sangat sistematis mencatat dan melaporkan hasil evaluasi. Ketiga itu checklist, di mana checklist ini berupa pernyataan ya atau tidak. Dan juga masih ada 4 instrumen lain yang dalam evaluasi ini. Yang pertama itu ada instrumen reaksi, kedua ada instrumen pembelajaran, ketiga ada instrumen perilaku, dan keempat ada instrumen hasil. Mari kita masuk pada macam-macam evaluasi diklat. Yang pertama itu ada evaluasi peserta, di mana kita akan mengevaluasi penilaian dari perilakunya. Ada beberapa indikator itu ada disiplin, di mana peserta mematuhi dan serius dalam mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan dalam penyelenggara diklat. Kedua, prakarsa, di mana ini menyampaikan ide dan upaya untuk menyampaikan masalah yang bermanfaat bagi kelompok dengan tujuan penyelesaiannya.
ketiga ada kerjasama, di mana itu menunjukkan partisipasi dalam menyelesaikan tugas-tugas bersama, membangun kekompakan dan juga keutuhan kelompok. Karena tadi ada penilaian perilaku, maka ada penilaian pengerjaan tugas, di mana apakah peserta itu telah mengerjakan tugas-tugasnya itu dengan baik, tepat, dan juga terorganisir. 2. Ada evaluasi pelaksanaan dikat. Nah, dalam evaluasi pelaksanaan dikat itu ada juga kegiatannya seperti pretest, di mana itu digunakan untuk mengidentifikasi keterampilan yang sudah dimiliki oleh para peserta ataukah belum. Nah, analisis ini tuh menunjukkan apakah yang telah diketahui oleh peserta. Yang kedua itu ada evaluasi formatif. Nah, ini dilakukan untuk bertujuan apakah peserta itu selama pelatihan dan perbaikan jika diperlukan. Kedua, C itu ada evaluasi sumatif. Nah, dalam evaluasi ini tuh bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta itu paham dengan materi yang telah diajarkan. Dan selanjutnya itu ada evaluasi penilaian rencana aksi partisipan. Pada tahap ini tuh selain adanya kerjasama, mereka juga menerapkan ide-ide yang telah diajarkan pada sesi sebelumnya. Nah, juga mengumpulkan ide lagi, sama juga sangat penting dalam pelaksanaan evaluasi. Nah, ada juga evaluasi program pelatihan evaluasi. Ini bertujuan meningkatkan pelaksanaan program dalam aspek teknis dan substantif program pelatihan yang dimasukkan dalam evaluasi ini. Nah, ini tuh juga bertujuan apakah manajemen program pelatihan ini tuh memberikan yang program itu berjalan lancar gitu. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi pasca program pelatihan, di mana evaluasi ini tuh dilakukan setelah peserta itu kembali lagi ke pekerjaan masing-masing. Nah, waktu yang sangat ideal untuk melakukan evaluasi ini adalah 6 hingga 12 bulan setelah program itu dilaksanakan. Nah, jangka waktu ini dipilih karena peserta sudah cukup lama kembali bekerja. Nah, di sini tuh lebih mengetahui diharapkan kinerja sama produktivitas mereka tuh dapat terlihat dan diukur gitu. Nah, mungkin itulah penyampaian dari materi kelompok kami. Nah, untuk apabila ada kata penjelasan yang kurang lengkap, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.